Selamat datang di podcast Tulen Podcast. Kita semua. Bukan dong. Kita kan butuh slogan. Kenapa langsung down sekali nih Podcast podcast? dulu. Podcast kita semua. Mm-mm. Indonesia negaraku. Podcast dulu. Podcast. Podcast Tulen seleraku. Wah. Podcast dulu. 1000 lapis. Bukan. Podcast Tulen berapa lapis? Ratusan. Itu kan langsung tahu dong. Ya kembali lagi di podcast Tulen Doni Aras Ngaco, di mana minggu ini sangat banyak tragedi. Wah. Dan apa ya? Banyak sekali opini-opini dan berita-berita yang bersimpang siur. Perempatan berarti. Pertigaan. Waduh. Boleh. Bisa gua terima. Dimana Alis ini apa ya? Akhir-akhir ini kan banyak sekali fenomena ya. Banyak sekali fenomena sosial ya, Iya. lebih tepatnya. Alis itu suka kalau musik itu ngikutin apa? Gue ngikutinnya biasanya itu sih. Boy band. Oh, boy band. Boy band. Kalau boleh tahu boy bandnya apa nih yang sering akhir-akhir ini di play? Jelas. Tidak lain dan tidak bukan yang sudah melegenda yang semua orang tahu. Smash. Oke. Yuk nyanyi. Jangan Lagu dong. nih, lagunya Smash. Kenapa hatiku? Yuk stop. Nah, copyright. Enggak dong, kan suara gua. Cover. Oh, kalau cover tetap copyright. Yang kan kemarin kan itu. Ya nanti kita bagi dua. Oh. Siapa? Ya, sama Smash dong. Oh iya. Dengan Universal Group. Oh, okay. Katanya Morgan anu. Aduh. Apa? Anu apa? Jualan cilok. Rangga juga katanya. Iya. Jualan manis kemarin. Ya di era pandemi ya kan. Semuanya kalau punya karir yang ya agak belok sedikit nggak apa-apa sih. Apa salahnya dengan jual aromatis kan? Iya. Yang jarinya kena bigal itu apa tuh? Jadinya itu. Oh, Bisma. Waduh. Ya ngomong-ngomong tentang Smash, kemarin ini terjadi suatu fenomena yang sangat apa ya, bisa dibilang unik. Smash comeback ya? Bukan. Mikir. Enggak, ini aku mau ngomong. Jadinya kepotong lagi. Bisma jadinya tumbuh bangsat. Aduh, dikira toge anjing. Aduh, parah anjing. Yang kepotong yang mana sih? Telunjuk. Ya nggak bisa nunjuk ya. Itu, hah? Yang mana? Udah tak kira kelingking. Aduh bangsat. Itu pasti nggak bisa nganuin rem itu kalau pakai motor. Bisa. Kok bisa? Tapi agak agak mungkul. Ya bodoh. Aduh, astagfirullah. Ya kemarin ini para muda-mudi diguncangkan oleh fenomena salah satu boy band Korea bernama BTS. Kepanjangannya? Pokoknya BT-nya itu kan Bangtan. S-nya? S-nya saya nggak tahu. Soul. Bangtan Soul. Nggak ngerti. Ya. Iya, gue juga kagak gitu. Di mana boyband BTS ini berkolaborasi dengan franchise Dry fast food. Ya, Dry fast food yang bernama McDonald. Kan berarti ya. Di sana. Saya lebih milih Sabana. Tier 3 itu. KFC Tier 3 tuh. Kebetulan Sabana yang deket sama kampus kita dulu sih ya. Iya. Selalu habis setiap jam 2 siang. Karena banyak yang miskin. Ya murah kan, satu ayam 7.000. Dulu 7.000. Sekarang 10.000 bang.
Nggak boleh marah. Inflasi. Inflasi dong. Ya, BTS ini mengeluarkan kolaborasi dengan McDonald berupa paket makanan, paket meal ya. Paket meal. Oh Iya, ya, bisa. paket meal yang seharga 50.000 yang sudah dapat minuman nugget. Hmm, yang saya tahu cuma itu. Oh, ada kentang juga. Kalau nugget, kentang, minuman itu mah paket biasa gitu. BTS-nya tuh di mananya sih? Iya BTS nggak sih? BTS-nya itu ada di pegawainya yang joget-joget kemarin. Wah, pasti norak. Beneran pegawainya itu sebelum membuka gerainya itu joget dulu Joget dulu. ya. Kan ada itu videonya di TikTok. Pasti dia berpikir, ah, gajiku tidak cukup besar untuk melakukan ini. Kapitalisme ayu. Wih. Mungkin, ya, mungkin. Anu, saya itu kalau melihat pegawai yang eh, apalagi pegawai McD yang joget-joget ini, saya kemiripannya sama dengan gerai-gerai seluler Oppo Vivo. Karyawannya yang selalu joget-joget di depan jalan. Oppo Vivo ini adalah fenomena baru dari Indomaret Alfamart yang lebih agresif Iya, pendekatannya. sumpah itu gerai gerai Oppo Vivo apalagi. Wah, eh, saya nggak tahu ini. Kenapa di tiap toko-toko handphone, apalagi yang pinggir jalan ya, yang nggak resmi, Yang resmi. karyawannya itu selalu banyak. Hmm, Terus setiap sore itu selalu di pinggir jalan, kalau nggak nyanyi, joget-joget, nawarin brosur. Tapi di balik itu semua kan fungsinya apa? Gitu. ya menarik konsumen dong. Eh, nggak kepikiran aku orang marketing dari toko handphone itu Paling enggak karena rame orang noleh, iya kan? orang noleh terus berpikir kenapa gimana ya? Ah, aku gak mau beli lah. Siapa tahu kan. Terkadang saya ilfil dengan hal yang seperti itu gitu. Gue sebenarnya kalau cari gerai juga yang diem sih. Yang gak aneh-aneh gitu. Gue kan beli handphone, bukan beli nasi. Ya Allah. Tapi di samping itu semua dengan BTS Meal apa ya? Banyak sekali kejadian Kejadian apa? di mana BTS Meal ini mengundang beberapa fenomena. Yang pertama adalah eh, ojol Ojol. karena Prank ojol. bukan Wah. oh, Lu punya video fullnya gak? enggak. Saya kan sudah punya ya. Punya apa? Saya kan sudah punya pacar. Jadi enggak boleh. Itu mah bulan-bulan awal aja. Nanti kalau udah tahun lah. Tahun gue kasih tahun. Itu tetap colai. Hmm. Ojol-ojol ini apa ya? Ngantri. Mengantri untuk membeli paket BTS Meal. Yang di mana konsumennya sendiri sangat malas untuk datang ke McDonald tersebut ya. Ya tapi kan emang itu fungsinya kan. Ya, tapi kan kasihan bapak-bapaknya. Bapak-bapak ojol ini. Tapi banyak ojol yang katanya seneng sih. Karena tipnya gede-gede gitu. Dari yang mesen BTS. Ya kan nunggu 1 jam, 2 jam masa nggak dikasih tip. Aduh. Ayo dong, logika dong konsumen. Ayo. Pasti ada yang nggak dikasih. Iya itu kan yang ke up kan yang baik ya kan. Pasti ada yang kayak, oh lama sih pak? Wah. Nah, tidak tidak jarang ada orang seperti itu. Kok sobek sih pak packagingnya ya kan? Biasanya kan packagingnya kan yang buat di apa? Di up di sosmed. Iya. Gitu. Gitu mah ya, print sendiri aja. Sampai sold out ya di beberapa gerai McD ini. Berapa malah hari pertama udah sold out. Iya. Ini melebihi kayak Supreme. Di mana Animo Army ini sebutan fans dari BTS sangat tinggi untuk membeli apa ya bisa dibilang yang dibeli itu kan wadahnya ya. Merchandise. Merchandise. Secara tidak langsung ya. Tapi mau naruh apa anjing? Kiranya tempat kentang goreng ya. Bekas minyak lagi. Apa ya sangat
sangat apa ya, kita bisa bilang sangat diapresiasi ya, merchandise dari McD X BTS ini. sangat ya, sangat langka gitu. Mm-mm. Bahkan yang beli cuman BTS menurut gua mah ngeliat paketnya kayak, nah ini kan nugget biasa sama kentang, kenapa nggak ala carte? Ya, pengakuan dari tim internal saya bahwa rasa makanannya pun biasa saja. Tim internal tuh kayak temen kos lu gitu. Temen pakainya. Temen. Rasanya biasa saja, tidak ada yang spesial amat. Tapi ya kan, dengan segala rasa hormat ya McD dari dulu kayak gitu. Apa bedanya dengan BTS datang kayak, wow, nuggetnya terasa seperti nugget rumah. Wow, nuggetnya break dance. Sangat turun sekali temponya. Aduh, jomplang banget. Gue nggak bisa sih. Ngomongin soal merchandise BTS nih, sebelumnya kan BTS juga punya nggak sih, kolaborasi yang lain nggak sih? Kolaborasi yang lain ya dengan Tokopedia yang kita tahu. Itu mah bukan collab, itu mah dibayar aja. Brand ambassador ya. Itu karena Blackpink pakai Shopee ya enggak sih, atau gimana gitu. Jadi kayak dua nih selalu clash gitu sih. Untuk yang Indonesia sepertinya ya baru McDonald aja. Di sana nggak mau ngundang kayak Smash. Sabana katanya mau collab sama itu. Wah, itu siapa? Gawainya nggak digaji. Nanti ada foto G-Dragon megang bungkus Sabana. Ayam tuh. CFC katanya mau collab sama Seven Icon. Bangsa Seven Icon. Kan udah hijaban itu personilnya. Wow, kemana? Kenapa? Emang kalau hijaban nggak boleh memproduksi musik? Boleh. Tapi kan ada beberapa yang bilang. Bon, Ari Untung. Kenapa beloknya ke Ari Untung? Iya kan dia kayak haram. Yo balik lagi ke BTS. Bernafas haram. Menurut lu gimana opini Ari Untung soal BTS? Pasti dia tidak ngikuti, tidak akan mengomentari hal seperti itu. Kan tidak ngikuti hal-hal duniawi. Iya, sudah ke hal surgawi. Balik lagi ke BTS. Karena animenya sangat tinggi, ada beberapa yang sold out. Tapi ada satu influencer di Indonesia yang memborong BTS meal sangat banyak lagi. Pasti Awkari. Bukan. Gagang Muhammad. Bukan. Atta Halilintar. Deddy Kobusier. Deddy Corbuzier bukan influencer. Dia mau pesulap. Ya, influencernya bernama Babe Cabita. Wah. Cupi-cupita. Wow, itu sama nggak sih? Beda dong. Beda. Bangsat. Punya namanya kayak pengulangan gitu, jadi gue kira ini saudara nih. Ya, yang dibeli oleh Siska Cole dan adiknya. BTW aku nggak ngerti adiknya jenenge siapa. Siska Cole 2. Siska Cole Junior. Siska Cole Mini. Di mana Siska Cole ini membuat konten es krim. Biasa dong. Iya kan. Konten es krim di mana bahannya dari makanan BTS meal. Nugget. Ya nugget di blender, dicampur dengan susu, dimasukin ke mesin es krim, rasanya kayak gimana? Gue curiga Siska Cole tuh setelahnya selalu opname gitu, cuman itu behind the scene gitu. Aduh kok tiba-tiba mual. Terima kasih ya viewer. Iya. Pada besok minggu langsung check up. Tapi Siska Cole nih sebelumnya juga selalu semuanya di blender gitu ya. Dibikin konten. Nasi Padang di blender. Bangsa. Aku nggak ngerti sih kayak apa ya tujuan memblender nasi Padang terus dijadikan es krim itu apa? Konten. Iya tahu kalau tujuannya itu adalah membuat konten, tapi
apa yang didapat dari pemirsa yang melihat itu. Ya nggak tahu, kan kita cuma melihat. Melihat itu gratis. Iya memang. Subscribe itu gratis. Wah, Hmm, kata yang punya YouTube yang biasanya followernya cuma 3. YouTuber Wah, baru. jangan lupa subscribe itu gratis. Wah, semakin tidak mau subscribe. Tapi ini semakin menunjukkan bahwa strata sosial Lu kenapa bawa strata strata sosial? sosial menjadi Sosok klasis lu. menjadi bukti bahwa yang kaya selalu mendapat yang lebih daripada yang miskin. Iya, dia kok bisa borong ya? Sini saya juga tidak tahu. Pasti mungkin apa ya? Ya beli kalau Ya masa. Bodoh. ya pasti apa ya demi konten pasti beli di beberapa tempat lah. Nggak mungkin Oh satu iya, tempat. masuk akal. Atau dia langsung borong mungkin juga Iya, bisa. atau langsung atau mungkin dia di jalan tol sebelahnya ada McD. Wah, beli ah. Nggak mungkin sih. Pasti dia tidak akan keluar. Dia tidak tersentuh dengan aspal. Pasti punya supir. Yoi. Tapi kalau dilihat itu paket dari BTS-nya kan lumayan banyak itu. Mungkin lebih dari 10 ada itu. Jadi lebih dari 500.000. Iya, Atau menurut taraf Siskakul adalah, mungkin 1 hari 1 juta lah. Mungkin 1 juta bisa didapat itu BTS meal. tapi dia uang sakunya Uang sakunya kan dolar. dolar Zimbabwe. Tapi kalau kontennya dapat lebih dari 1 juta mah ya menurut gua worth it lah. Iya sih. Dia kan nomor 1 harusnya di TikTok. Atau nomor berapa sih gua nggak Mm-mm. tahu. Ya, tapi dari konten yang dibikin pun menjadi apa ya, backlash. Oh, kenapa kenapa? Ya karena apa ya memborong gitu loh. Kenapa tidak dibagi-bagi gitu loh. Kepada kaum miskin. Bukan Bukan. ke kaum-kaum army yang membutuhkan. Ya, itu mah beli sendiri Nah. cendol. Kenapa minta? Maksud gua kan kayak ya kan lu ngefans. Iya. Kan? Lu bukan kayak aku harus makan BTS meal kalau tidak aku mati kan enggak. Pasti ada. Wah, parah lu, parah lu. Parah lu. Saya nggak tahu itu. Tapi masih ada. Ya pasti ada. Ya ada fan-fan yang kayak Mm-mm. Maksudnya ada yang fanatik. mungkin sudah fanatik miskin lagi. Wah, ada gak sih? Wah, pastinya ada. Untuk beli BTS meal dia. Untuk menjadi fan kan tidak memandang kita kaya atau miskin. Iya. Di mata BTS kalian semua adalah uang. Iya. Mungkin manajernya BTS. Iya kan? Mungkin kan? Nggak salah dong gua bilang kayak gitu. Tidak salah. Kayak kami sayang kalian semua. Wih, padahal mah nggak tahu lu siapa. Kami sayang kalian semua. Tapi waktu jumpa fans mereka ketar-ketir takut. Aduh, kok mukanya burik. Wah, anjing. Maksudnya muka BTS kan bagus. Ah. Kan lu pasti ngeliat kayak Apa? masa mereka tidak tertarik skincare seperti BTS ya kan? Maksudnya BTS takut akan suatu hal yang tidak terduga gitu. Fans yang kadang kan ada yang berlebihan, gitu. Berlebihan. Seperti itu. Nah, semoga ARMY Indonesia apa ya, sikapnya normal semua. Tapi setahu gua normal sih. Iya. Bagus malah. Biasanya yang jelek tuh bukan sebagian, beberapa. Kecil. Kecil sekali. Sudah gitu doang. Ya kita agak takut ya kalau bahas ARMY Indonesia. Karena namanya saja ARMY gitu. Yang Ini- di bahasa Indonesia kan itu adalah ormas, bukan? Cuk. Kapan BTS ormas? Mereka ini ormas online. Mereka ini bikin hashtag tiba-tiba udah Langsung jutaan. trending. Kalau donasi apa-apa juga nggak main-main. Dalam hitungan menit gitu. Donasinya terkumpul. Demi opa. Bukan donasi buat yang kayak bantu orang, tumor iya. gitu. Oh iya. Blok. Jadi kayak ARMY gitu, cuman online. Mereka kayak Kopassus tapi senjatanya Bangsat. senjatanya adalah smartphone. Iya.
Dengan apa ya, dengan BTS X McDonald ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya rakyat Indonesia ini konsumtif ya. Rakyat di seluruh dunia konsumtif. Kali mungkin Afrika, Ya, Ethiopia. Burkina Faso. Eh, Tidak sedikit juga itu ya, bahwa ada orang yang mencari apa ya, nilai jual Hmm. dari membeli sesuatu. Hmm. Di mana kebanyakan sekarang di Tokopedia ada wadah BTS meal ini yang dijual seharga berapa ya? 80.000 tiap bungkus ya. Maksudnya bungkus minuman, bungkus nugget sama kentang itu dipisah. Oh, masing-masing 80.000. 80.000. Katanya kalau beli full set dapat diskon. Ya dong, Iya, harusnya gitu. paket diskon dong. Hmm. Itu karena itu ya, mahal karena paketannya sendiri udah habis ya BTS mealnya. Makanya mereka berani jual mahal. Kalau nggak salah kemarin terakhir sih. Kemarin terakhir Ya. udah habis bis. Udah masa kolaborasinya ya udah cuma di lihat itu. Oh, gue yakin dari ini semua pegawainya tetap tidak mendapatkan apa-apa. Pegawainya tetap gajinya kan standar. Termasuk apa, gajinya sesuai kontrak. Tidak mungkin dengan kolaborasi BTS X McDonald ini gaji para pegawai McDonald ini bulan depan akan naik. Tidak mungkin. Tapi insentifnya nambah dong. Hmm. Kan ngelayanin banyak. Iya. Walaupun sebenarnya mereka ngeliat kayak packagingnya dijual 80.000, bang, tahu gitu gua beli sendiri taruh rumah. Seperti fenomena Viennetta di Indo. Bangsat. Tapi untuk fenomena Viennetta ini ada oknum orang dalam seperti. Iya, Ada oknumnya oknum tuh kasirnya sendiri. Nggak dijual, ditaruh di bawah. dibendem. Dijual lagi kayak 2 kali lipat. Emang Astagfirullah. Tapi karena semua itu kita malah kayak bodoh amat gitu. Malah sekarang nggak ada yang beli Viennetta. Gue yakin itu nggak laku gitu. Dengan berita yang seperti itu membuat Viennetta nggak laku. Iya. Tapi dengan wadah yang dijual BTS ini pasti saya yakin laku-laku aja itu. Ada yang buat casing HP. Dipotong. Nah, sangat kreatif. Saya bangsatnya kagum. Temen gue dulu kalau ngaduin casing HP, kertas wallpaper gitu, dicap lah. Sangat ramah lingkungan. Sangat murah. Iya, sangat murah gitu. Daripada 100.000 ya. Ngeprint berapa sih? Dengan wadah yang dijual membuktikan bahwa rakyat Indonesia punya pemikiran entrepreneurship ya, dimana mampu menemukan nilai jual dari sebuah barang. Lebih tepatnya dengan segala rasa hormat ya. Kalau semua dijual ke army, dibeli foto, ya. Padahal foto cetak sendiri bisa. Ada berapa yang kayak foto card gitu loh, ratusan ribu. Copyright. Bisa jadi, bisa masuk kata album kan. Yeah. Terus kayak itu lipstick yang kayak JKT-an itu lumayan mahal itu untuk satu full set yang album. Iya, benar. Lightstick sama foto-foto yang dijual resmi itu lumayan mahal. Sama boneka kayak Hoka Bento gitu. Android ya. Apa? Iya itu. Ya, pokoknya Android. Apa ya? Cukup dibilang bahwa ARMY ini tidak miskin sebenarnya. Atau nabungnya lama. Ya, nabungnya berpenghasilan tapi kan nabung demi BTS. Demi ya mungkin tiap bulan pasti uang sendiri dipisah sama uang buat persembahan ngidol. Kan pasti dipisah. Jual dodol. Wah, komedi. Kenapa jual dodol? Gue mikirnya harus cepet gitu, nggak nemu yang lebih baik. Jual odol. Tapi lu kan
juga itu kan ngidol anime kan. Lu nyisihin nggak Duh. buat beli? Kayak gue pernah lihat di Tokped tuh, dulu gue tergerak banget mau beli kayak figur-figur kayak Nami, One Piece yang kayak Untuk masalah itu kan saya apa ya, tidak tidak terlalu apa ya, menginvestasikan uang saya ke hal yang seperti itu. anjay investasi ya. Kan bisa dijual lagi kan, maksudnya untuk figur itu. Nah, Nggak laku ya. Ini mah diproduksi massal. ya siapa tahu ada orang miskin yang pengen beli. Miskin kok beli. Bener tuh. Iya betul. Miskin kok beli. Tapi kan ada orang miskin yang terbutakan gitu. aku pingin Ngerampok. Bangsat. Kan ada berapa beritanya. Iya. Demi opa ya kan, demi idol. Tapi kalau di dunia anime itu lebih ke anu sih, ke apa ya? Lebih ke apa ya? Friendly ke kantong kita gitu. Kita cuma bisa apa? Worshipnya itu, worship. Tuhan ya. Mendewakan. Maksudnya kan apa ya? Worship itu apa ya? Ya benar mendewakan. Bukan mendewakan ya, kayak nggak ada lagi worship ini. Aku Tuhan lu Madara kan. Ya pokoknya mengabadikan sebuah rasa untuk apa ya? Untuk memotivasi kita kan. Nah, bisa. Gue terima. Oke. Tidak perlu beli gitu. Kita tinggal bajak. Betul. Salah satunya itu. Memang. Tapi kita juga bisa nonton yang ilegal. Sekarang di YouTube juga. Di YouTube banyak channel kita bisa nonton yang berbayar, nonton yang ilegal. Diajarin lagi. Yang legal ada di YouTube ada. Legal YouTube ada. Ada. Tapi yang ilegal di YouTube juga ada. Ada. Tapi di crop. Dibalik gambarnya. Iya, bangsat. Suaranya agak tinggian dikit gitu. Gue pernah nemuin. Emang menghindari copyright. Ya nggak salah ya kan? Dengan balik lagi ke BTS ya. Wah. Yang lain lah. Enggak, maksudnya semakin banyak bahasannya, semakin ARMY nih. Wah, podcast apa nih? Kita bisa di-ban. Maksudnya kita harus hari. Ya maksudnya ini kan mau pindah topik gitu loh. Oh. Ya dengan wadah BTS dan Siska Kul ini dan beberapa ARMY ini bisa dibilang ya ini merupakan fenomena yang sangat jarang di Indonesia. Tapi kalau BTS mah collab sama apapun kayaknya ya, ada yang beli. Pasti ada yang beli pasti. ARMY tidak takut hal apapun, semua pasti dibeli atas nama Oppa. Lu kok begitu bilangnya? Aduh. Maksudnya saya mengimbres gitu loh. Bagus. Ya, bagus. Itu hal yang bagus gitu loh. Maksudnya uangnya disalurkan dengan hal yang baik gitu loh. Tidak narkoba, tidak miras. Nah, kan baik. Tapi ngidol kadang enggak deh. Kadang lebih baik dari miras. Iya, betul. Anggur merah mah cuma 50 sih. Wah, ngomong-ngomong anggur merah. Ada artis yang suka mabok-mabok. Di endorse anggur merah. Dia Five. Bukan dong, itu Bush. Sepertinya orang ini kemarin Jack Daniel sempat endorse kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sama itu juga tuh. Apa sih yang hijau tuh? Apa sih? Heineken. Jagger. Oh, Jagger. Heineken kan ya hijau. Tapi kan botolnya bir botolnya hijau. Bir bintang kan bisa. Kan makanya poin gua. Jadi kenapa dengan artis ini? Di mana artis ini kemarin menjadi buah bibir karena ada salah satu korban yang mengaku dilecehkan oleh beliau. Gitu. Namun kabar ini masih belum tahu kebenarannya kayak gimana. Simpang siur. Yang masih simpang siur. Dari pihak tersangka juga melakukan pembelaan karena
Dia merasa kayak dia merasa nggak tidak melakukan. melakukan hal tersebut gitu loh. Dan ini akan dibawa ke meja hijau katanya. Iya, dengan apa ya? Dengan kejadian seperti ini kan kita apa ya, tahu bahwa eh, Iya. itu kita tahu Ah, bahwa kejadian seperti ini pun sangat apa ya, sangat marak gitu loh. Nggak cuma kasus orang ini yang kita bisa sebut Gofar. wah, samaran ya. Ya, Gofur. Gofur. Di mana kasus ini pun apa ya, bisa dibilang bukan kasus yang jarang gitu. Iya. Kasusnya pun sering gitu loh kita temukan di kehidupan kita gitu. Hmm. Kan karena gara-gara Gofar yang memang Gofur. Gofur yang memang apa ya, disimbolkan sebagai lelaki dengan testosteron yang sangat tinggi gitu. Wih. Katanya dia kalau ke gunung ya dia nggak pakai tali gitu. Cuma pakai sepatu boot doang. Katanya bisa melayang. Testosteron tingginya gimana gitu. Jadi dia kalau buka botol bir pakai giginya. Pakai lidahnya gitu. Pakai kuku katanya. Pakai titiknya. Bangsa. Katanya kalau sikat gigi pakai titik. Itu mah seko. Bodoh. Ya, Katanya dia anu sih jembutnya jadi sikat itu nih, sikat metal. Nah. Aduh, itu dah. Ya, Gofur. Gofur. Apa ya? Karena kita juga nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Ya, kita doakan untuk masing-masing korban dan tersangka apa ya, kayak apa ya, apa ya, mediasinya lancar gitu loh. Arbitrasinya Iya. ya. Kalau mau dibawa ke legalnya ya kita juga berharap yang terbaik gitu yang bisa tercapai. Maksudnya adil di korban, adil di tersangka juga. Iya. Gitu. Tapi kalau terdakwa mah ya salah. Ya, kita lihat ke depannya. Depannya. Ya. Tapi si beliau nih terkenal karena sudah banyak beradventure dengan banyak cewek nih katanya. Saya pun tidak yakin kalau Gofur ini Kenapa? mampu beradventure gitu loh. Kenapa? Soalnya kan apa ya, bisa dibilang itu kan hanya kayak omongan dari satu sisi gitu loh. Oh iya. Gitu loh. Kan sebagai apa, yang mengamati pun saya juga antara percaya dan tidak percaya gitu loh. Karena emang apa ya, saya pun tidak tahu kan, karena tidak ada buktinya gitu. Kayak gue juga bisa bilang, gue mah tiap hari ngewe 100 orang ya. Nah, itu bisa gitu. Kan? Kan kita nggak tahu itu serius atau komedi gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Sebelum-sebelumnya juga di platform yang sama yaitu Twitter, kayak ada satu cewek yang bilang kayak, lu kok seneng sih nge-seks sama orang ini, dia lu seksnya biasa aja. Gitu. Si Gofurnya dia reply gitu, gue nggak inget siapa lu. Berarti seksnya sama-sama nggak enak. Ya kan, Anu apa itu apa maksudnya di bawah pengaruh alkohol, siapa tahu tidak ingat. bisa jadi. Tapi gue di bawah pengaruh alkohol selalu ingat tuh, walaupun wastednya nih. Muntah belum wasted bahkan. Itu tuh kayak satu langkah sebelum lu wasted tuh muntah. Gue masih inget. Ya menurut gue kalau apa ya, melecehkan dengan dasar di bawah pengaruh alkohol, wah itu mah lu mah engas aja sih. Falcon tuh. Bisa dong. Bisa, tapi banyak ya di luar dari kejadian yang sekarang ini banyak. Sebelumnya pun juga ada yang speak up gitu. Iya. Untuk kejadian-kejadian yang terdahulu. Tapi kan apa ya? Karena banyaknya kayak aduan.
bisa dibilang itu aduan. Pengayoman nih. Hmm. Ya sana lah Oli. Hmm. Kan bener. Menteri. Kan menteri menteri apa ya gue ya sana? Banyak sekali. Dia kan hukum kan pengayoman. Iya. Dia kan menteri hukum. Tapi sebelumnya menteri ketahanan Ah, 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 ah. yang ngurus penjara kemarin dulu. Dia kan kalau pernah ngomong di interview kan, Oh ya. Anjing. Anjing. Al. sindrom Tourette. Bangsat, sindrom Toret. Toret, bangsat. Ya Allah. Ya kita Ya jadi hari ini kita akan tiba-tiba keluh. Ya Allah, ya Allah. Mohon maaf Pak ya Sona. Kuyon. Mohon maaf. Kita nggak bilang autis ya. tidak. Balik lagi ke Gofar. GoFood. Selalu nih semua brand, semua orang. Balik lagi ke Gofur. Kalau dari Ala sendiri untuk melihat kasus Gofur ini, apakah Ales membela si korban atau membela Gofur karena itu belum terbukti? Gue mah selalu membela korban ya, sama kayak kita juga dulu take stand dengan Audrey ya, walaupun kayak satu Indonesia di prank. Bangsa. Tapi kayak kita nih dengan membela korban nih ya, apalagi kalau seksual pelecehan, gue nih selalu beranggapan kayak innocent, guilty until proven innocent. Pelakunya bersalah dulu sebelum terbukti tidak bersalah. Karena kalau mihak pelaku mah, wah, lu mihak pelaku kekerasan seksual, ibu lu, saudara perempuan lu semuanya ngelihat kayak ya Allah, astagfirullah. Berpihak dengan yang kepalanya titit. Wah. Tapi ibu kita nggak pernah main Twitter. Ibu lu kali. Oh enggak. Ya lanjut. Ya itu kalau gua. Jadi gua selalu sama korban sih, walaupun belum kebukti benar atau enggaknya. Tapi menurut gua malu dengan membela korban tuh lebih bisa gua terima daripada gua malu karena membela pelaku gitu. Terus dari apa ya? Dari sisi apa ya? Sisi Gelap. Bukan sisi gelap kayak Sisi lain. Gofur kan Gofur ini dengan bacotan netizen Indonesia sampai kehilangan atau bisa dibilang dipecat dari Lawless. Dari salah satu brand Ya, burger ya. ya di salah satu brand burger yang bernama Leslau. Leslau. Ini gue nih juga rada pusing gini. Dia kan punya Leslau kan, dia juga terkenal punya banyak tato. Masa anak pang bawa ke jalur hukum sih? Anak pang lu. Anak pang kok percaya otoritas lu. Live well young, die young kayak gitu. Kayak sama otoritas sih. Lu harusnya fuck authority ya. Mungkin Gofur ini masih belum kenal sesepuh pang gitu loh. Mungkin ilmu pangnya ini masih standar gitu loh. Iya. Mungkin Sebatas pakai sepatunya doang. Pakai rambut pakai lem karet. Tapi ya udah itu doang ya. Esensinya belum nih. Ya, mungkin esensinya belum ditelaah dengan baik gitu loh. Tapi kalau dari aku sendiri, aku sih lebih ke diem ya, kayak melihat perkembangannya seperti apa, melihat apa ya kayak dari pihak tersangka dan korban ini proses menuju ke titik akhirnya itu gimana. Karena apa ya, kalau dari aku sendiri membela terlalu berlebihan itu juga nggak baik. Kalau dari aku, terus untuk apa menutup mata ke satu sisi pun juga nggak baik gitu. Jadi aku mending melihat keduanya itu kayak gimana. Karena matanya dua. Betul. Kan bener. Betul. Saya dijok lagi dong. Bener dong. Betul. Sempet punya pemikiran kayak apa ya,
takut kejadian seperti Audrey itu terulang lagi gitu loh. Dimana Gimana? kayak kita kan melihat bahwa anak ini dibully gitu loh dan kita bersimpati gitu loh. Terus yang ngebully juga kayak kita tidak bersalah. Mm-mm. Sotoy lu, ternyata emang nggak salah. Ternyata memang nggak salah gitu loh. Kan simpati kita yang telah terbuang sia-sia gitu loh. Terus kayak gimana perasaan lu udah ngeprank satu Indonesia? Lu siapa? Semakin terbuang. Bangsat. Di callback. Dulu tuh Arab sampai kayak Audrey, relax ya, kita semua Iya. bersama lu. Sampai semua influencer yang bergerak di bidang sosial ini sampai apa ya? Menyematkan perhatian ke Audrey gitu loh Iya, dengan benar. intensi yang sangat besar. Tetapi Dibalas dengan bacokan parang sama Audrey. oh, dia orang Mana? Orang mana? Parang mana sih? Ya kalau aku sih kayak gitu, lebih ke melihat situasinya seperti apa. Tapi apa ya? Tidak tidak menutup mata untuk kedua belah pihak. Beli.com. Enggak dong. Dari sisi gofurnya pun juga mengalami kerugian, di sisi korban pun juga mendapatkan kerugian. Ya cuma doa terbaik aja untuk kedua belah pihak, bagaimana semestinya kayak gitu. Harusnya bertanggung jawab. Ya kalau aku mikir sih Gofur harusnya sih kayak langsung ngomong aja ke Ceweknya. korban ini, langsung ketemu aja gitu. Kalau emang tidak melakukan kesalahan gitu. Iya kan. Kalau nggak salah ya kenapa bawa meja jauh? Nah, ya, kalau memang tidak melakukan kesalahan kan tinggal ngobrol ya. Jangan emang salah. Mungkin. Kan kita kan. tidak tahu ya. Atau mungkin wah nggak deh. Tapi ngomong-ngomong komen masalah Gofur, pesan makan kan GoFood. wow, bangsa, kenapa Gofur? Siap Gofur, Apa? siap tempur. Jauh anjing. Main GoFood dulu yuk. Anjing, lebih jauh dong main golf. Mau tempur nggak ya? Pur dan fur kan masih ada Ini kan sambungannya. golf. Enggak banget. Jauh sekali itu. Apa ya? Dengan kejadian yang ini kan, kejadian GoFood ini pasti banyak netizen, mulai dari influencer, mulai dari masyarakat awam Yang nimbrung. yang followernya juga 2 juga Ya. ikut komen kayak aduh siapa nih? SJW pun juga ikut nimbrung ke dalam masalah ini gitu loh. SJW pasti komen. Tapi ada satu manusia yang bernama Coki Badede. Kita tidak perlu sensor. Karena pasti orang-orang pun juga tahu. Kita tuh lu doang. Gue kan kagak. Oh. Gue ngomongnya cuka. Oh. Cuka Purdudu. Di mana Coki Badede yang saya lihat ini adalah riding the ride. What? Riding the wave. Riding the ride. Apa, Cok? So Inggris lagi. Ya. Pasti punya Twitter kalau so Inggris. Yoi. Ya, jadi ikut nimbrung di dalam masalah ini, di mana dia memberikan sebuah opini yang lagi-lagi membuat masyarakat Twitter terguncang. Oh, berarti gempa. Betul. Lebih ke topan. Bukan ya. Banjir. Bukan. Tsunami. Bukan. Aceh. Kenapa? Kan tsunami. Betul. Ya, lagi-lagi Coki memberikan statement yang sangat menggegerkan, di mana Coki memberikan opini yang seolah-olah membela si Gofar. bukan hitungannya bukan ke satu individu, kayak bahwa tersangka pelecehan seksual ini
tidak perlu dibenci sebenci-bencinya gitu loh. Kenapa? Kita kita hanya perlu ya kayak eh, menyalahkan moralnya gitu, tapi bukan karyanya gitu. Dimana ada orang-orang yang memiliki apa ya, kayak penyimpangan seks yang sangat luar biasa, tapi karyanya juga luar biasa hebat gitu. Oh ya, berprestasi tapi nyeleweng. Iya, Yoi. kayak gitu. Nah, dari semua opini tersebut membuat warga Twitter pun geger kayak ya gitu, Coki seperti membela orang-orang yang pro terhadap seksual assault Wah. ini. Pro terhadap kita. Tapi emang gue mikirnya pertama tuh kayaknya ya si Cuka nih kayaknya temenan deh sama Gofur. Mungkin Mungkin. dia statement kayak gitu ya kan. Atau yang kedua mungkin dia belum tahu rasanya mungkin di itu ya kan, makanya dia bisa ngomong. Sepertinya kalau dia digengbeng dia juga nggak mau ya kan. Saya nggak tahu juga. Maksudnya apa ya? Dia membela pelaku tuh mungkin bisa dipermasalahkan, tapi dengan dia tidak empati sama korban, nah itu tuh orang-orang tuh kayak dengan nadanya kan. Tapi yang saya tangkap ini adalah kayak Coki ini beri contoh gitu loh, kayak beri contoh kayak iya memang benar dia ini kayak pelaku gini. Tapi kan, tapi nggak perlu apa, nggak perlu menghina gitu, nggak perlu menghina dengan cacian dan makian gitu. Yang kalau terbukti salah ya iya udah salah, tapi nggak perlu kayak menghina dengan bulian gitu. Dimana yang mengakibatkan kerugian seperti ya contohnya Gofur ini keluar dari Lawless, dimana ya Leslau dimana Leslar dimana menjadi mata pencarian Gofur juga gitu loh. Maksudnya kayak gitu ya. Yang aku tangkap ya cuma memberi contoh ini Coki, tapi emang kata-katanya emang susah dipahami warga Twitter. Dan mungkin ada kata-kata yang salah dari Coki, di mana emang tidak mau disalahkan orang ini. Memang salah, tapi kayak ya gue mikirnya kayak ini sih Cuka kan dia punya pacar kan. Nggak ngerti. Kayaknya kayak punya cewek deh, doi. Punya cem-ceman deh, tau gue. Ya. Pacarnya gimana ya mikirnya kayak, wah, berarti lu mau gue di itu dong. Sama orang yang berprestasi. Iya kan? Pasti gitu dong. Dia harus berpegang teguh dengan ucapannya dong. Maksudnya gini, mungkin kalau ceweknya tapi yang ngeger itu adalah orang yang terkenal dan berprestasi, ya Coki harus diem. Ya Coki kan harus menghargai karyanya, bukan moralnya gitu kan. Masa lu ngatain cewek gue lah, gue menang Olimpik dan Nobel. Wah, oke. Gue setuju. Oke. Lagi. Siapa tahu kan. Yang mungkin dengan tweet Coki ini kan memang banyak kontroversi. Jadi ya Coki itu kalau nge-tweet cuman sebulan 12 tapi langsung up-nya itu 1 bulan. Iya. Itu mungkin karena dia nggak sering-sering tuh, dia dimarahin tuh. Sekali udah langsung diem lagi. Teringat lagi diem lagi. Berapa kali ya dia? Udah banyak. Dari awal-awal gua inget yang sangat rasis sih, buka angpau isinya COVID. Wah. Semua orang Tionghoa di Indonesia tidak membela Anda. Dan inilah Cuka, Anda tidak merepresentasikan minoritas. Anjing. Enggak banget sih itu. Ya apa ya, Coki ini kayak suatu anomali lah bisa dibilang. Suatu tai lalat di muka yang selepasnya tuh bersih. Kayak dia itu ingin ngedobrak tapi dengan caranya sendiri gitu loh. Oh, mendobrak ya caranya sendiri dong. Tapi kan ada yang sesuai hukum gitu loh. Oh, bukan mendobrak berarti. Buka pintu pelan-pelan. Mendobrak tuh pelanggaran privasi. Enggak, maksudnya ketok pintu dulu. Oh iya, baru mau masuk gitu loh. Sesuai hukum ya? Iya.
Kalau dia enggak. Kalau dia kan langsung FBI open up. Tapi ngomong-ngomong Coki nih selama ini nggak pernah tuh ilegal ya. Selama ini melanggang bebas aja. Ya dari sejauh ini kan masih lurus-lurus aja gitu loh, maksudnya. Ormas juga sebenarnya nggak punya kekuatan hukum sih. Kan udah dicabut itu isinya. Iya, iya. Sebenarnya nggak terima lagi. Oh, iya, mau apa? Hukum saja kami gua. Ya untungnya Coki masih belum melakukan blunder ya. Blunder udah sering. Maksudnya blunder yang apa ya? Kalau Coki kan blundernya kan hanya sebatas dari pernyataan gitu, oh, bukan tindakan gitu. oh iya, iya. Ya. Dia ngomong anjing gitu, tapi dia nggak pernah anjing-anjingin. Ya, walaupun dia ngomong masalah seksual assault, kan dia ngasih magic jar ke ke ibu-ibu yang kemarin disita magic jar-nya. Oh iya, Iya, betul itu, beneran. itu kayak perbuatan baik tapi kayak nanggung. Ya itu komedinya, maksudnya komedinya nanggung gitu. Itu. Itu ngasih magic jar anjing. Iya bangsat. Ya maksud gua kan kayak lu bisa lebih gitu. Ya mungkin Disita magic jar-nya, ya lu kasih rumah. mungkin di on cam-nya ngasih magic jar, off cam-nya kan kita nggak tahu. Off cam-nya magic jar-nya dia lagi. Kita nggak tahu. Bangsat. Ya semoga Coki sehat-sehat aja, tidak diserang tidak besok ya, atau kedepannya tiba-tiba mati atau gimana kan kita nggak tahu tiba-tiba Ya kan? Naik pesawat, wah, tiba-tiba batuk darah. Oh, ngomong-ngomong masalah batuk darah, Wah, topiknya cuma satu sih, nggak ada lagi. itu masalah itu pulau 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 apa itu? Sange. Iya, ya pulaunya namanya emang Sangihe. Sangihe, iya. Kan sange. Sangihe. Itu cara orang Tauret ngomong sange. Ya, gimana sih orang tua ngomong Sangihe? Bangsa dipraktekin. Ya Allah. Si dia kalau ngomong sange juga itu. Hmm? anjing. Ya mohon maaf ya Pak. Lu kok tahu? Siapa Pul? Wah, itulah. Udah tahu lah. Masa gak dengerin sih dari awal? Masa dengerin podcast langsung terakhir? Ya, yang Sangihe itu dari apa? CNN Indonesia ya. Kayaknya sih. Itu yang pertama. Yang setengah pulau itu katanya mau dibeli oleh perusahaan tambang emas. 5.000 lagi per hektar. Waduh, rumah gua lebih mahal. Ya, gimana? Kalau mainnya udah pemerintah udah ambil andil dan setuju, kayak nggak bisa diapa-apain gitu loh. Ya sebenarnya gimana ya? Mau apa ya? Kayak mau menolak itu kan kekuatannya nggak mumpuni. Iya, nggak terlalu mumpuni. Bener dong. Betul, maksudnya nggak terlalu banyak gitu loh. Masanya kan cuma hitungannya mungkin masanya cuma satu Indonesia. Tapi kan ya online gitu loh. Ya, aduh. Kan kita harus mengacu pada protokol. Oh iya, betul. Masih COVID. Tapi ya ngomong-ngomong soal itu sih, gue nggak bisa ngomong banyak ya. Karena gue nggak tahu duduk permasalahannya apa. Tiba-tiba wakilnya dinyatakan ini gitu. Terus bupatinya ngomong setuju. Ini kan kayak, wah ini harus tahu awalnya apa nih. Pasti nggak cuman info kayak dibeli doang. Pasti ada intrik-intriknya. Nah, gue berhubung bukan jurusan hubungan internasional ya, gue nggak tahu gitu. Mencelok ini gitu kan, kayak ya mungkin bisa jadi ada main kotor mungkin. Yang aku lihat sih kayak kalau emang maksudnya kayak kayak prosesnya itu kayak gimana sih, kayak proses pemilihan
pulau ini menjadi pulau tambang, lalu Karena ada emasnya dong. iya tahu, karena ada emas, tahu saya. Tahu. Maksudnya kenapa harus setengah? Kenapa nggak diomongin sama warga dulu? Kenapa nggak diomongin sama pihak yang bersangkutan? Mungkin kan kemarin kalau nggak salah bupati atau Wakil. eh, kalau nggak salah bupatinya pun juga bersikeras untuk menolak gitu loh. Oh. Tapi 1 minggu kemudian meninggal cu bupatinya beneran Wakilnya. wakilnya Wakilnya. Bupatinya. Setelah wakilnya meninggal, bupatinya setuju. Kan Oh. semakin mencurigakan Nah, anjing semua ini ini. semakin mencurigakan gitu loh. Maksudnya ya Ya, gua mah gak mau ada Munir kedua ya. Iya kan? Gak mau ada Munir kedua, dan kalau memang ini kotor mah gua akan sangat-sangat mendorong pemerintah untuk mencari tahu siapa dalamnya gitu. Apalagi ini tambang loh. Ini pasti kayak orang-orang gede, ya ya kan, swasta ataupun enggak. Tapi kalau dia punya power untuk buat orang mokat, wah ini harus dijeblosin. Kalau memang kotor. Hmm. Kalau memang penyakit ya kebetulan berpulang, ya udah gue mau bilang apa. Kemarin aja main sepak bola, wah tiba-tiba itu tidak ada hubungannya dong. kan, tapi kan atlet loh. Iya. Tiba-tiba kayak gitu. Kan kita nggak tahu gitu loh. Don. Iya. Iya. Maksudnya kan jauh. Lah, yang bukan Kalau- atlet aja kena bisa truk. Maksudnya kasusnya kayak yang kita sorot beda jauh. Satunya adalah atlet, satunya adalah negosiasi tambang gitu loh. Yang memainkan nama-nama besar gitu loh. Sepak bola, olahraga. Lu tahu kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah gak kenapa-kenapa. Tiba-tiba ya. Itu. Ya tapi kan kalau olahraga kan ada beberapa faktor yang mungkin mendukung tingkat fisik yang mungkin tiba-tiba menurun gitu loh. Ini juga sama. Ya mungkin Stres. mungkin makan Cyanida gua makan nggak teratur. bisa jadi. Mungkin sebelumnya udah ambeien kali darahnya ke atas. Medical check up nggak sering. Ya memang nggak sering. Lu nggak pernah, Mas? Maunya besok minggu depan. Oh, sudah saatnya. Ya cek aja dulu. Katanya Doni ini udah itu varian India. Iya. Stadium 4. Hati goblok. Stadium gak ada 4. Oh. Stadium cuma 1 yang bermain bola. Apa? Ngomong-ngomong main bola, Ngomong main bola bola kan itu ya. bulat. Bukan. Bola itu adalah olahraga yang sangat digemari di Indonesia. Gila. Iya. Nomor 1 man. Bulu tangkis. Nomor 2. Basket. Wah. Nomor 3. Enggak, tapi basket kan volley dulu terus basket. Basket mungkin nomor 7, 8. Mario Wisang. Hah? Siapa? Siapa? Nama non muslim apa itu? Mario. Oh. Orang Batak ya? Siapa tahu kan. Yang ngomong-ngomong masalah nomor 1 di mana dan coverannya Indonesia. Kecap nomor 1. Kita disponsori oleh Ya itu. Hari ini adalah masa pengumuman itu ya. SBMPTN di mana siswa-siswi SMA Indonesia berlomba-lomba untuk masuk ke universitas negeri yang diinginkan. Ngomong-ngomong pada SBMPTN, gua langsung swasta. aku ya enggak, Yus, udah cukup ya. Wah. Mari kita akhiri karena kita tidak ada cerita masalah SBMPTN. Tapi kan lu cerita apa kek? Lu Ya. swasta. Jelek sih. Kampusnya gitu aja sih. Biasa. Aduh. Kalau lu nggak berpengalaman dan nggak berprestasi, dilamain. Ternyata kuliah gini-gini aja ternyata. Enak kerja. Apa duit?
Jalan-ngalangi dosen lagi. Aduh. Eh, Padahal kerjaan kita lebih bagus dari dosen. ya, sekian dulu dari saya Doni Chandra Kurnia. Saya Gofur. Saya juga. Lu jangan ngambil anu Oke, gua. oke, Lu oke, kan oke. tadi kan udah pakai nama-nama aslinya Oh nih. iya. Semua Doni ya. Selalu Ya. berlindung di balik legal. Kalau kenapa-kenapa, oh kan Doni. Wah, Ya, kembali lagi. bukan kembali lagi. Oh, bukan. Semoga kita ketemu di minggu depan. Semoga kita ketemu di minggu depan. Maksudnya ya, Hah? kita kan ketemu lagi minggu depan. Oh, Gitu loh. kok lu semoga? Ya, salah ngomong. Katanya Doni udah dikontak nih. WA-nya ada. Wah, Wah, hati-hati belakang. wow. Ya, kita ketemu lagi minggu. Ya, kena turet. Kena turet saya. Sangi. Mantap. Ya, minggu depan kita ketemu lagi di podcast Dolen. Nyocot. Saya Doni Chandra Kurnia. Saya Alessandro Mulia. Ya, bye.